Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Sinartono Fardana, NIM 2024 10 10 20 52. Dari kelas Data Mining A akan menjelaskan modul 6 Data Mining, Kamins, dan Clustering. Nah, di sini untuk soalnya yaitu lakukan clustering pada dataset Iris dengan langkah-langkah. 1. Normalisasikan dataset Iris menggunakan normalisasi min-max. 2. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. 3. Clusterlah dataset Iris dengan nilai K 2, 3, 4. 4. Tampilkan scatter plot setelah clustering. 5. Analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. 6. Tentukan manakah K terbaik yang dilakukan analisa secara visual. Lalu untuk tugas nomor 1 sampai 6 itu dilakukan tahap kombinasi atribut, yaitu sepal length, sepal width, sepal length, petal width, sepal width, petal width, petal length, petal width. Nah, langsung saja yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library Kamins untuk clusteringnya, yaitu form scalar cluster import Kamin. Lalu di sini kita import Panda untuk membuat data frame, yaitu dengan import Panda SPD. Lalu di sini kita meload dataset Iris karena di dalam scalar sudah ada, yaitu form scalar dataset import load data Iris. Lalu di sini kita untuk melakukan proses normalisasi dengan cara form scalar pre-processing import min-max scalar. Lalu di sini untuk memunculkan plot atau scatter plotnya yaitu menggunakan matplotlib, yaitu from matplotlib import flip-flop SPLT. Nah, di sini kita gunakan matplotlib inline. Langsung saja, ini sudah di-run. Kita menuju soal yang pertama, yaitu normalisasikan dataset Iris menggunakan normalisasi min-max. Nah, yang pertama kita buat variabel data Iris, yaitu untuk menampung dari dataset Iris itu sendiri, yaitu dengan cara load Iris seperti ini. Lalu kita ubah dataset Iris tersebut menjadi sebuah data frame, yaitu lalu kita panggil df. Nah, untuk data frame-nya seperti ini, yang data frame Iris. Lalu di sini kita akan normalisasikan data frame tersebut. Nah, di sini kita buat function normalisasi dengan parameter df. Nah, di sini untuk di dalam function tersebut kita buat perulangan for i in df untuk mengambil data frame Iris tersebut. Nah, di sini kita gunakan min-max scalar untuk melakukan normalisasi min-max. Nah, di sini kita buat scalar dot fit df indeks ke i, df indeks ke i sama dengan scalar transform df indeks ke i. Yaitu di sini kita akan panggil normalisasi df-nya, lalu kita akan tampilkan. Nah, ini untuk data set Iris setelah dinormalisasikan. Untuk soal yang kedua yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yaitu kita buat function plot scatter dengan parameter xy, lalu di dalamnya yaitu kita buat plt scatter df indeks ke x, lalu df indeks ke y, lalu kita buat x label dengan x, lalu kita buat y label dengan y. Sudah di-run. Lalu di sini kita akan membuat function clustering dengan parameter n x y. Lalu n ini untuk yang diminta nanti. Lalu di sini kita buat variabel km yaitu dengan Kamins dengan n clusternya yaitu n. Lalu di sini kita buat variabel j predicted dengan yaitu km.fit predicted df indeks ke x dan y. Lalu di sini kita print prediksi clusteringnya yaitu y predicted yang dari variabel itu tadi. Lalu kita buat dari y predicted tadi kita masukkan ke data frame cluster. Lalu kita print centroidnya yaitu km.center cluster.center. Lalu kita kembalikan nilainya km.cluster center. Sudah. Kemudian di sini kita buat function scatter cluster dengan parameter n, x, dan y dengan centroidnya yaitu clustering n, x, y yang dari clustering yang tadi ini kita buat.
lalu dengan df 0 yaitu df cluster indeks yang ke-0, df1, df cluster indeks yang ke-1, df2, df cluster indeks yang kedua, df3 yaitu df cluster indeks yang ketiga. Lalu di sini kita akan tampilkan PLT scatter df0 dengan X dan df0Y dengan warna kuning dengan label cluster indeks yang ke-0. Kemudian kita tampilkan juga untuk indeks yang ke-1 untuk X dan Y-nya. Lalu untuk warna indeks yang pertama indeks yang pertama itu menggunakan warna lain. Kemudian cluster indeks yang kedua menggunakan warna magenta. Lalu untuk cluster indeks yang ketiga menggunakan warna giant. Kemudian di sini kita tampilkan juga PLT scatter centroidnya indeks ke-0, lalu centroid indeks yang ke-1 dengan warna hitam. Markernya dengan marker tanda yaitu bintang, kemudian labelnya yaitu centroid. Di sini kita buat PLT X label yaitu dengan X, lalu kita buat Y label yaitu EY. Kemudian di sini kita buat PLT.legend untuk membuat legendanya atau keterangannya. Nah, sudah. Kemudian kita menuju soal yang nomor 3, clusterlah dataset IDs dengan nilai K 2, 3, dan 4. Nah, di sini untuk yang sepal length dan sepal width yaitu kita buat plot scatternya terlebih dahulu dengan sepal length dan juga sepal width. Kemudian kita tampilkan scatter clusternya dengan K yaitu 2 variabel sepal length dan sepal width. Nah, untuk scatter cluster dari K-nya ya 2 yaitu ada prediksi clusteringnya yaitu ada 2 metrik 2x2 dengan jumlah centroid yaitu 3. Oh, 2, maaf. Kemudian kita panggil yang K-nya 3. Untuk prediksi clusteringnya ada 2, 1, dan 0. Untuk centroidnya ada matriks 3x3. Kemudian jumlah centroidnya ada 3. Ini dan ini. Kemudian kita panggil untuk K yang 4. Untuk yang sepal length dan sepal width-nya. Untuk prediksi clusteringnya ada 1, 3, 2, dan 0. Nah, untuk centroidnya ada matrik 4x4. Di sini untuk centroidnya ada 4. Dengan terbagi menjadi 4 cluster. Nah, di sini kita akan tampilkan untuk sepal length dan petal width-nya sama seperti yang sebelumnya, langsung saja. Seperti ini untuk scatter plot-nya. Kemudian ini untuk yang clustering 2-nya. Nah, ini terdapat prediksi clusteringnya yaitu 0 dan 1. Untuk centroidnya metrik 2x2. Nah, di sini centroidnya ada 2 dengan 2 cluster. Kemudian di sini kita panggil juga yang K-nya 3 dengan prediksi clusteringnya 1, 2, dan 0. Lalu centroidnya 3x3 dengan metrik 3x3. Nah, di sini untuk jumlah centroidnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat kita tampilkan saja. Nah, seperti ini ada 0, 2, 3, 1. Nah, di sini dengan centroid metrik 4x4 dengan jumlah centroidnya ada 4. Sama seperti sebelumnya, langsung saja kita print untuk yang sepal width, petal width. Seperti ini. Lalu untuk yang kedua, nah seperti ini. Petal clusternya. Nah, untuk yang K-nya 3 itu seperti ini dengan jumlah centroid 3. Lalu untuk yang scatter cluster yang sepal width, petal width dengan K4 yaitu seperti ini. Dengan matrix centroid
sentroid metriknya ada 4x4 dan jumlah sentroidnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat yang petal length dan petal width. Kita tampilkan untuk scatter plotnya seperti ini. Lalu untuk yang scatter cluster K-nya 2, yang petal length petal width. Nah, prediksi clusteringnya ada 1, 0, ada 2. Kemudian sentroidnya ada metrik 2x2. Nah, di sini ada 2 sentroid. Kemudian untuk yang K3 yaitu petal length dan petal width dengan prediksi cluster 1, 0, dan 2 dengan sentroid 3x3. Nah, jumlah sentroidnya ada 3. Kemudian untuk yang scatter cluster yang ke keempat petal length dan petal width-nya prediksi clusteringnya yaitu ada 1, 3, dan 0, 2 dengan sentroid metrik 4x4 dan jumlah sentroidnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita menuju soal yang selanjutnya, analisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan sesudah clustering. Nah, itu sudah kita lakukan tadi. Kemudian tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, di sini K terbaik untuk analisa visual yaitu berada di K3, dikarenakan kita bisa lihat jarak antar sentroidnya yaitu sudah ideal, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berdekatan. Nah, kita bisa lihat untuk yang sentroidnya ada 2, yaitu jaraknya terlalu berjauhan. Nah, untuk yang keempat ini juga kurang data sentroidnya yaitu terlalu berjauhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.